dalam pelayanan, global dalam jejaring, tetapi sekaligus tetap hangat dalam budaya, ramah dalam tradisi, dan setia pada gotong royong. Inilah makna Jakarta sebagai kota global yang berbudaya, dia modern tanpa kehilangan jiwa. Dan ingatlah, Bung Karno pernah mengingatkan bahwa revolusi bukan untuk menukar penguasa lama dengan penguasa baru, melainkan untuk melahirkan tatanan yang adil bagi rakyat, menegakkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Para aparatur sipil negara, para petugas lapangan, para penggerak birokrasi, semuanya adalah wajah pertama Jakarta yang ditemui rakyat setiap hari. Dari pelayanan administrasi, dari senyum di loket, dari kepastian transportasi publik, hingga ruang terbuka hijau yang terawat, disitulah rakyat menilai apakah kemerdekaan masih berdenyut setiap hari. Menjadi pelayan publik berarti bukan hanya menguasai prosedur, tetapi juga merawat nurani. Menjadi pelayan publik berarti bekerja dengan integritas, kompetensi, dan keikhlasan. Hanya dengan cara itu, Jakarta bisa benar-benar disebut kota global. Bukan karena gedung pencakar langitnya, melainkan karena manusianya yang melayani dengan hati. Saudara-saudara sekalian, peristiwa rapat raksasa di lapangan Ikada ini adalah pengingat bangsa ini berdiri karena rakyatnya percaya, karena pemudanya berani, karena pemimpinnya dianugerahkan keteguhan. Kini giliran kita menyalakan kembali api dari lapangan Ikada ini. Jakarta tidak boleh hanya menjadi kota yang sibuk dengan beton dan data, tetapi harus menjadi kota yang bisa memeluk hangat warganya. Kota global bukanlah kota yang kehilangan arah, melainkan kota yang tetap setia pada budaya, sejarah, dan solidaritas rakyatnya. Hari ini, di atas tanah yang pernah bergetar oleh lautan manusia, mari kita nyalakan terus api kemerdekaan, menjaga Jakarta sebagai rumah bersama, dan membimbing bangsa menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan bermartabat. Marilah bersama kita jaga Jakarta, jaga Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Jakarta 19 September 2025. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pramono Anung Wibowo ditandatangani. Pembacaan doa kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Siap! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan. Cek 321. Saudara ya ada Waalaikumsalam. Bapak boleh. Ya baik, terima kasih. Hari ini saya diperintahkan oleh Pak Gu untuk memimpin upacara. Ya hari ini memang Pak Gu mungkin lagi batuk. Tapi artinya begini, kita mencoba memberikan pemahaman kepada PNS kita bahwa lapangan yang di depan rumah kita ini bukan hanya lapangan yang kosong. Dia pernah menjadi rapat raksasa yang luar biasa 80 tahun yang lalu.
Inilah sebetulnya untuk apa ya? Mengendorse bahwa semangat kita harus kembali melayani. Kota global itu bukan kota modern tapi tidak ada servis yang menarik. Nah, jadi itulah inti dasar dari rapat ini. Selain mengenang peristiwa itu, juga mengembalikan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat untuk mengabdi kepada masyarakat Jakarta. Intinya itu sebetulnya. Silakan Pak Agung. Apa yang mau tanya? Mengenai terkait dengan rekayasa lalu lintas hari ini kan di Fatmawati terakhir. Kira-kira evaluasinya selama ini berjalan? Kalau mendapat laporan dari Dinas Perhubungan menurun sampai 24%. Ya nanti pasti Pak Gub akan memberikan kebijakan. Memang cukup efektif ya. Sebetulnya kan memang pada waktu-waktu tertentu saja, terutama di pulang-pulang kerja, memang itu tingkat kemacetannya tinggi. Tapi dengan dibukanya ya, tol Fatmawati dengan sistem gratis ini sudah cukup membantu sebetulnya. Artinya akan dilanjut sampai Oktober seperti Pak Gub waktu itu bilang atau seperti apa? Silakan Pak Gub. Jadi nggak kelihatan batuk. Teman-teman sekalian, jadi intinya kami sudah mendapatkan laporan secara terus-menerus setiap hari. Seperti yang disampaikan Pak Wakil Gubernur, memang terjadi penurunan yang signifikan ketika antara jam 5 sampai dengan jam 8 malam. Dan uji cobanya sampai besok, tetapi sampai hari ini menunjukkan penurunan yang luar biasa. Bahkan masyarakat juga memberikan apresiasi untuk itu. Nanti besok akan kita putuskan apakah kita lakukan sampai dengan akhir Oktober. Karena akhir Oktober adalah batas waktu penyelesaian proyek-proyek yang ada di tempat itu. Ya. Mas Pak, mungkin terkait dengan parkir ilegal kemarin sehari ini pansus DKI sudah mendorong mungkin Pemprov untuk segera melakukan pengawasan. Ya, semua yang ilegal tentunya kami bersedia untuk menindaklanjuti. Yang ilegal ya. Karena apapun Jakarta ini kan kita harus atur dengan tertib. Dan sekarang ini ketertiban itu menjadi hal utama. Setelah kemarin kita menata lapisan paling bawah dengan KJP, KJMU dan sebagainya, tentunya berikutnya untuk membuat masyarakat Jakarta lebih tertib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.